Kompleks rudal balistik taktis Iskandar M milik Rusia kembali menjadi sorotan dunia setelah dilaporkan berhasil menghancurkan salah satu aset militer paling berharga yang dipasok oleh Barat kepada Ukraina, sistem artileri roket mobilitas tinggi M142 HIMARS buatan Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Rusia merilis klaim keberhasilan ini, menunjukkan rekaman video yang disebut-sebut memperlihatkan ledakan dahsyat setelah rudal Iskandar M yang didukung oleh drone pengintai menghantam target di wilayah Dnepropetrovsk. Target tersebut diklaim tidak hanya melibatkan satu unit HIMARS, tetapi juga dua sistem rudal darat bergerak Neptune milik Ukraina. Ancaman presisi Iskandar M. Insiden ini sekali lagi menggarisbawahi mengapa rudal Iskandar M, kode NATO, SS-26 Stone, dianggap sebagai salah satu senjata paling canggih dan sulit dicegat di dunia. Iskandar M dikenal mampu menggabungkan lintasan balistik dan jelajah dalam penerbangannya, memungkinkan rudal ini untuk terus bermanuver pada fase akhir mendekati target. Kemampuan manuver ekstrim ini ditambah kecepatan hipersonik sekitar Mach 6 membuat sistem pertahanan rudal modern seperti Patriot kesulitan untuk menghitung dan memprediksi jalur penerbangannya. Akurasi tinggi. Rudal ini dirancang untuk mencapai sasaran dengan presisi sangat tinggi dengan klaim akurasi meleset hanya 2 hingga 5 meter. Akurasi luar biasa ini menjadikannya pilihan utama Rusia untuk menyerang target bernilai tinggi seperti bunker komando, fasilitas logistik, dan kini sistem senjata bergerak canggih seperti HIMARS. Hulu ledak multifungsi. Iskandar mampu membawa berbagai jenis hulu ledak konvensional, berat hingga 700 kg, termasuk hulu ledak penghancur bunker hingga hulu ledak electromagnetic pulse atau EMP. Rudal ini juga memiliki kemampuan untuk membawa hulu ledak nuklir taktis, menjadikannya penangkal strategis yang kuat. Penggunaan berulang di Ukraina. Sejak invasi besar-besaran, Iskandar M telah menjadi tulang punggung operasi serangan jarak jauh Rusia, secara konsisten menargetkan infrastruktur kritis, fasilitas energi, depo amunisi dan jembatan, target militer bernilai tinggi, sistem peluncur roket seperti HIMARS dan jet tempur di darat, target sipil yang fatal. Dalam beberapa laporan, penggunaan rudal Iskandar juga disorot karena menghantam bangunan sipil, seperti serangan fatal terhadap sebuah kafe di Kharkiv yang menewaskan puluhan warga sipil. Meskipun laporan intelijen Ukraina pada beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa persediaan rudal balistik Iskandar Rusia mulai menipis, serangan-serangan presisi yang dilakukan Moskwa menunjukkan bahwa sistem ini masih aktif digunakan untuk mengubah dinamika pertempuran dan meniadakan bantuan militer dari Barat. Penggunaan rudal Iskandar Rusia yang berhasil menghantam sistem HIMARS AS di Ukraina serta kemampuan superior Iskandar secara umum memiliki dampak global yang luas, terutama di bidang geopolitik, teknologi militer, dan keamanan internasional. Berikut adalah uraian mendalam mengenai dampak global dari kapabilitas dan insiden rudal Iskandar. Pertama, dampak geopolitik dan perimbangan kekuatan. Eskalasi ketegangan NATO-Rusia, keberadaan dan penggunaan aktif Iskandar M, terutama penyebaran sistem ini di Kaliningrad, eksklave Rusia di Eropa Timur, menjadi salah satu pemicu ketegangan utama antara Rusia dan NATO. Dengan jangkauan 500 km, rudal ini dapat menjangkau ibu kota dan fasilitas militer di Polandia, Lituania, dan sebagian Jerman. Hal ini memaksa NATO untuk terus memperkuat pertahanan udaranya di sepanjang sayap timur. Perlombaan senjata rudal. Iskandar, dengan klaim kemampuan stealth dan manuvernya, mendorong negara-negara lain khususnya anggota NATO dan kekuatan Asia untuk mempercepat pengembangan atau akuisisi sistem pertahanan rudal canggih seperti TAAD, Patriot, PAC-3, atau SAMPT untuk menetralkan ancaman rudal balistik taktis. Ancaman terhadap perjanjian kontrol senjata. Rudal Iskandar, khususnya varian jelajah R-500, pernah dituduh melanggar perjanjian pasukan nuklir jarak menengah atau INFT, yang kemudian ditarik oleh AS. Insiden ini secara efektif menghancurkan salah satu pilar utama kontrol senjata di Eropa, membuka jalan bagi perlombaan senjata rudal jarak menengah baru. Kedua, dampak teknologi dan industri militer. Pembaharuan doktrin pertahanan. Keberhasilan Iskandar dalam menembus pertahanan dan menghancurkan target bernilai tinggi seperti HIMARS menunjukkan bahwa sistem pertahanan rudal modern masih rentan. Hal ini memicu negara-negara Barat untuk melakukan investasi besar dalam teknologi pencegatan rudal hypersonic, mengembangkan mencegat yang mampu mengejar dan menghancurkan rudal yang bermanuver pada kecepatan Mach 5 ke atas, sistem peringatan dini satelit yang lebih canggih untuk melacak rudal Iskandar sejak fase peluncuran atau fase paling rentan,
Penyebaran yang lebih cerdas, militer barat perlu menyebarkan aset bernilai tinggi seperti HIMARS dengan cara yang jauh lebih tersembunyi dan bergerak untuk menghindari deteksi Iskandar dan drone pengintai Rusia. Validasi senjata presisi. Keberhasilan operasional Iskandar memvalidasi strategi militer yang mengutamakan serangan presisi untuk menghancurkan infrastruktur kritis dan aset musuh dengan sedikit rudal. Negara-negara lain yang memiliki rudal balistik seperti China dan India akan mengambil pelajaran penting dari efektivitas tempur Iskandar. Ketiga, dampak terhadap kepercayaan pada senjata barat. Image HIMARS dan AS. HIMARS telah menjadi simbol utama efektivitas bantuan militer AS kepada Ukraina. Laporan yang mengklaim kehancuran HIMARS dioleh Iskandar dapat merusak citra dan reputasi senjata presisi Amerika. Secara global, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai bukti superioritas teknologi rudal Rusia dalam skenario konflik nyata yang berpotensi mempengaruhi keputusan pembelian senjata oleh sekutu AS di seluruh dunia. Dilema bantuan militer. Insiden ini menimbulkan pertanyaan di kalangan sekutu NATO mengenai jenis dan jumlah bantuan yang harus diberikan kepada Ukraina. Semakin canggih senjata yang dipasok, semakin besar pula prioritas Rusia untuk menghancurkannya menggunakan rudal Iskandar yang beresiko meningkatkan eskalasi. Keempat, dampak ekonomi dan energi. Penggunaan Iskandar seringkali menargetkan infrastruktur energi dan logistik Ukraina. Serangan ini mengganggu rantai pasokan global, terutama untuk gandum dan energi, yang berdampak langsung pada inflasi dan ketidakstabilan ekonomi global, terutama di negara-negara berkembang. Peningkatan anggaran pertahanan. Ancaman dari Iskandar dan rudal serupa telah menyebabkan banyak negara di Eropa meningkatkan anggaran pertahanan mereka secara drastis, misalnya mencapai 2% dari PDB untuk membeli sistem anti-rudal dan memodernkan militer mereka yang mengalihkan sumber daya ekonomi dari sektor sipil.